kita tetap dalam hadirat Tuhan. Ya sekali lagi Tuhan kami boleh belajar. Mari singkapkan semua yang terselubung, semua yang tersembunyi Tuhan. Untuk kami mengerti apa yang harus kami tangkap dan apa yang harus kami kerjakan ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Amin. Shalom saudara. Thank you. Iya. Shalom Bapak Ibu. Masih semangat? Walaupun mendengar suara saya yang becek-becek benyek begini. Udah gak tahu Duri. Saudara tadi dari pembicara atau hamba Tuhan yang pertama yang menyampaikan ya, saya cuma duduk di belakang, saya coba tangkap apa yang Tuhan mau. Ya, menurut saya ada sebuah konfirmasi demi konfirmasi yang Tuhan berikan. Apa yang harus kita tangkap dan apa yang harus kita kerjakan ke depan. Amin. Ya, tadi kalau Coach Iren sempat ngomong ada tanggal 27 September 2016. Benar ya Coach ya? Ya. Kalau jumlah 999 begitu. Hari ini tadi saya langsung lihat jam. Tanggal 9 loh hari ini. Benar kan? Benar ya. Tahunnya 2025. Jumlahin coba. 9. Dan saya 9 kali ditembak disuruh ngomong di depan saudara. Bisa-bisanya saya. Ya, tapi buat saya begini saudara, kita meeting kapan ya? Kemarin meeting dibilangnya begini, umur 50 tahun ke atas di sini, 50 tahun ke bawah di sana. Saya ditanya umur berapa? Masih terselamatkan, belum 50 saya ternyata. Jadi saya pikir tadi mau ke sana kan, ternyata tadi pagi pengumumannya kan diubah, 40 tahun ke bawah ke sana, 41 tahun ke atas ke sini. Saya masuklah ke sini. Masuk ke sini, ketemulah Pak Luki di situ. Ya, langsung Pak Luki ngomong, "Kamu ya nanti sampaikan sesuatu." Langsung keringet dingin saudara. Tapi buat saya begini ya. Saya duduk di belakang, saya berusaha, Tuhan please bicara sesuatu, karena kalau enggak Tuhan bicara sesuatu kan artinya saya ngomong. Benar ya? Saya berusaha untuk ayo bicara sesuatu Tuhan. Dan saya coba perhatikan beberapa kali. Nih Pak Leo kalau setiap kali maju di depan, dia buka handphonenya. Ceklek. Wah keren gitu ya. Saya pikir wah ini jangan-jangan karena handphone ini pewahyuannya lancar begitu ya. Saya coba buka handphone saya malah kebelah jadi 2. Gak dapat ayat apa-apa begitu kan. Saya cuma duduk di belakang. Tuhan please bicara, Tuhan please bicara, Tuhan please bicara. Tapi buat saya saudara, buat saya ya, hal-hal yang seperti ini bagus buat saya begitu ya. Tadi pada waktu saya duduk di belakang, Tuhan tuh cuma ngomong seperti ini, on position nak, on position ya. Pak Joshua nggak ada, Pak Fendi nggak ada, mungkin saudara mendambakan 2 wajah itu ya kan. Kalau mereka wajahnya seperti Korea, mungkin saya sedikit seperti apalah ya begitu. Ya. Kita punya kegantengan masing-masing soalnya. On position. Kalau saudara ingat, pada waktu kemarin kita mau terbangkan merpati di sebelah, ya. Saudara kebayang orang segini banyak berada di samping sisi sana semua. Langsung diumumin apa? Kapalnya miring, bener kan? Bener nggak? Bener ya? Itu artinya saudara perlu ada di posisimu masing-masing yang benar. Dan nggak cuma berdiri di posisi itu loh, tapi berfungsi. Ya. Seringkali saya memang ngumpet begitu ya. Masih ada Pak Joshua, masih ada Pak Fendi, ya kan? Tapi nggak bisa. Ke depan saudara nggak bisa ngumpet terus. Seperti tadi Pak Leo ngomong, ini mungkin nilainya
banyak buat Bu Iin. Tapi begitu saudara nanti merapat ke Surabaya, pulang ke kotamu masing-masing, apakah engkau akan punya kapalmu masing-masing? Mudeng gak saudara? Mudeng ya? Ada satu ayat yang tadi muncul di hati saya. Di Kisah 13 ayat 22, di situ dikatakan, Tuhan menemukan seseorang yang hatinya berkenan kepada Dia. Benar ya? Siapa dia itu? Daud. Saya coba renungkan. Daud ini tahu benar-benar posisinya. Dia tahu posisinya. Ya. Saya tahu saya harus berdiri di sini. Tadi Pak Luki ngomong, kamu harus mewakili raja. Oke. Ya kan? Kalau enggak nanti saya jadi raja-rajaan gitu loh. Enggak jadi raja beneran. Ya kan? Apalagi ini bicara tentang kabot. Saya enggak mau pulang dari tempat ini, saya cuman mengalami yang namanya tidur umpel-umpelan. Ya kan? Mungkin mandi airnya rasanya agak sedikit berbeda. AC-nya enggak berasa. Saya enggak mau seperti itu. Tapi saya mau pulang, saya mau bawa kabotnya Tuhan. Dan tadi yang luar biasa, Tuhan tuh kasih sebuah istilah seperti ini. Ya. Ke depan, ya. Kita nggak bisa ngomong, oh ada acara apa lagi, ada event apa lagi. Itu bukan acara dan event, itu the next kabot. Itu the next kabot, itu the next kabot yang Tuhan mau buat. Jadi nanti kalau ada lagi, jangan ngomong, aku mau ikut acara ini ya, gitu. No. Ya. Saya pakai gayanya Bu Iin, gitu ya. No, gitu. Ya. Saya mau pulang, bawa kabut yang dari Tuhan. Kenapa Tuhan ngomong Daud orang yang hatinya berkenan? Karena dia on position. Pada waktu masih ada Saul, dia tidak pernah menjamah Saul. Tapi pada waktu Tuhan sudah lantik dia, dia tahu dia harus berdiri sebagai siapa. Saya juga mau itu berlaku buat hidup saya. Pulang dari tempat ini, saya berdiri sebagai siapa. Pak Joshua punya kapalnya sendiri. Pak Fendi punya kapalnya sendiri. I have to own my own ship. Amin saudara. Kalau panas suaranya tambah keren ini soalnya. Ya keren ya. Makanya tadi saya nggak mau dikasih air dingin. Nanti mendem. Saudara, saya mungkin nggak buka banyak ayat lah ya. Tapi saya mau cerita satu hal seperti ini. Dan gak banyak orang yang tahu tentang peristiwa ini semestinya. Satu hari Tuhan itu taruh di hati saya. Buat tabut nak. Tabutnya lebih gede dari yang punyanya Mahanaim. Ya kan. Dan hari itu saya minta izin sama Bu Iin. Bu boleh gak Bu tabut yang di ruang ibadah saya tukar, saya ganti istilahnya gitu ya. Seperti itulah. Yang jauh lebih besar. Itu pikiran saya saudara. Mahanaim tambah besar. Perlu wadah cawannya lebih besar. Begitu kan. Dan itu saya keluar dari uang pribadi saya. Saya buat ini tuh. Ya kalau dibilang saya buat itu dengan cinta. Itu dengan cinta. Tapi saya ingat satu peristiwa itu. Sekian bulan kemudian tabutnya dibalikin saudara. Tabut yang tadinya punya Mahanaim awal diminta balik. Saya nggak mudeng sampai di situ. Padahal pada waktu saya mau tuker itu saya datang ke Bu Iin, saya doa, saya minta izin Bu, boleh nggak? Loh, kalau ibu ngomong nggak boleh kan nggak jadi dong, bener ya? Ibu ngomong boleh ya Bu ya? Boleh gitu. Boleh. Tapi setelah dibalikin yang aneh adalah Ibu Iin tidak pernah menjelaskan apa-apa. Sampai hari ini loh.
Sampai hari ini. Betul. Ya. Iya Bu, ya tahu Bu. Itu nanti ya 5 menit ke depan saya jelaskan itu. Saudara, ya. Saudara jangan ketawa nanti merusak kabut. Pada waktu hari, bayangin loh saudara, itu mengarak tabut yang punya Mahanaim masuk ke sekolah. Itu udah kayak Daud. Berapa langkah kita sujud nyembah. Cuma bedanya nggak nyembelih korban aja gitu loh. Susahnya gimana? Tiba-tiba 2 atau 3 bulan kemudian ditukerin balik. Ya kan? Saudara mau tahu, hari itu di dalam diri saya, di dalam hati saya itu berkecamuk. Benar-benar. Tanpa penjelasan, tanpa apa-apa. Hari di mana tabut itu yang saya buat yang besar itu ya. Nanti saudara kalau ke Mahanaim sempatkan melihat itu besar saudara. Bisa jadi kolam baptisan kan. Gede. Ya. Pada waktu hari tabut itu dikembalikan. Saya ajak tim PW di sekolah untuk nyembah dan segala macam. Tapi saya ingat dari itu. Semua orang sudah pergi. Saya nggak tahan. Saya cuma bisa tersungkur. Pakai tali saya nangis di situ. Tuhan kenapa? Aku sudah kasih ini dengan cinta. Tapi kenapa ini harus kembali? Apakah cintaku gak berkenan? Hari itu seakan-akan Tuhan itu gak jawab apa-apa. Saya cuma bisa nerosor. Semua orang udah gak ada. Saya nangis sama Tuhan. Dan tiba-tiba saya rasakan Tuhan hadir hari itu. Dia peluk saya. Dan dia cuma ngomong, aku mau engkau punya perjalanan sendiri dengan aku. Itu makanya saya gak pernah nuntut Buin untuk jelaskan apapun. Hari itu semua kecamuk dalam hati saya. Itu dijawab sama Tuhan. Aku mau punya perjalananku sendiri dengan engkau. Saudara, buat bersama-sama seperti ini sangat-sangat mudah. Percayalah. Tapi pada waktu engkau punya perjalananmu dengan Tuhan, engkau punya kabutmu sendiri dengan Tuhan, itu yang akan membedakan. Itu yang membuat Daud berbeda sehingga Tuhan ngomong, this is the man after my own heart. Saya bukan ngomong bahwa saya orang yang berkenan di hatinya Tuhan. No, saya jauh, masih jauh, sangat-sangat jauh dari Daud. Tapi saya ingat peristiwa hari itu gak pernah saya lupakan tahun 2019. Aku pengen punya perjalananku sendiri dengan engkau. Itu makanya tadi Buin ngomong, ya sekolah itu harus jadi besar. Berapa kali saya dipanggil suruh duduk di depan kamu, ini punya unit paling besar, kerajaanmu besar. Itu yang sering kali kita gak pernah mau jalani dengan Tuhan. Kenapa? Karena saudara pengennya kabut yang bareng-bareng seperti ini. Karena pada waktu engkau punya perjalanan hidupmu sendiri dengan Tuhan, di situ engkau harus bayar semuanya. Daud tahu posisinya, Daud tahu tanggung jawabnya, dia pikul itu. Pada waktu dia memindahkan tabut Tuhan dari Kiryat Yearim pergi balik ke Yerusalem dari rumah si Obed-Edom. Dia tahu seberapa yang dia harus bayar buat semuanya. Saya cuma pengen saudara belajar.
Seperti saudara tahu posisimu. Saudara bayar itu tanggung jawab. Ambil tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Tadi Bunita, makanya tadi saya sedikit merangkai semuanya. Bunita sempat sebutkan bahwa kalau saya nggak salah ingat itu bicara tentang King's Altar. Di depan ini salah satunya adalah King's Altar, the next kabut yang Tuhan ingin nyatakan. Masalahnya, seberapa banyak orang yang mau menggendong itu? Ya sudahlah, biarin aja, puiin yang doa, pemimpin-pemimpin yang doa. Nanti kalau gedungnya sudah jadi, toh pasti juga ada acara kok. Padahal engkau nggak tahu itu dibuat untuk apa? Untuk menggendong bangsa ini loh. Untuk menggendong bangsa-bangsa. Ayo saudara. Tuhan inginkan kabut. Tuhan inginkan perjalanan hidupmu masing-masing dengan Tuhan. Karena itu yang akan membuat engkau dalam nanti dengan Tuhan. Saya gak akan perpanjang saudara. Tapi buat saya berharap saudara nangkep dari semuanya. Bahwa yang Tuhan inginkan adalah apa? Saudara ada di posisimu yang benar. Dan engkau berfungsi saudara. Habis ini engkau pulang, engkau balik ke pekerjaanmu. Ya. Engkau berfungsi dengan baik semuanya. Ya. Pikul itu yang dari Tuhan. Tanggung jawab itu. Karena itu yang akan membuat engkau melihat kemuliaan Tuhan nanti dinyatakan. Amin. Mari kita berdoa.